Santai Seru. Masih bersama dengan Dr. Yasmina, benar ya? Betul. Dr. Yasmina dari RSU Bunda Margonda sedang berbicara mengenai penyakit kulit kusta. Perempuan hebat yang ternyata Indonesia menjadi peringkat ketiga di dunia dengan penderita kusta terbanyak. Ini sangat memprihatinkan, dan untuk memperdalam mengenai ini dan Anda ingin tanya-tanya, monggo ada 2 nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Yang satu adalah nomor telepon kami itu 0216348062. Itu silakan. Mau kirim pertanyaan melalui WhatsApp juga boleh di 08121994756. Nanti ada 2 orang perempuan hebat yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Sore Santai Seru. Ini ada yang masuk nih ini. Nah, Sudah masuk. Oke. Masuk kan? Halo. Iya. Selamat sore. Udah ngantri nih tadi nih. Iya. Halo. Hai, selamat sore. Kecil suaranya nih. Halo. Oke. Coba Ranggi disapa. Halo. Dengan siapa, Pak? Kecil ya? Jauh sekali ya suaranya ya. Halo. Oh iya. Pak Ijan. Oh, dengan Pak Ijan. Pak Ijan? Pak Ijan. Di mana Pak Ijan? Ya, Pak Ijan. Di Medan. Medan. Oke. Ijan. Silakan Oke. Pak Ijan, apa yang ingin Ya. disampaikan, apa yang ingin ditanyakan? Ini itu, Pak. Ya. Nanya, bedanya penyakit kusta sama diabetes itu hampir sama enggak? Oh iya, gula kusta dan kering ya? diabetes. Gula basah ya, Dok ya? Ah. Iya. Terus apa lagi, Pak? Itu saja Pak Ijan? Baca, ya. Oh, itu aja. Ya, karena diabetes kan kalau kita kayak gula tubuhnya gitu. Iya, betul-betul. Lukanya. Oke, Pak Ijan kita coba jawab ya. Terima kasih untuk teleponnya. Ini dapat hadiah dong jadinya. Dapat hadiah dia. Kenapa? Pak Ijan dapat hadiah dong ya? Nanti, Aduh. tenang aja. Lu hobi banget sih dikasih interkelas bagi-bagi hadiah langsung. Sabar, buset. Pak! Mudah-mudahan dapat hadiah, TV-nya dibanting. Hadiahnya bukan TV juga, Pak. Oke, Dokter Yasmina gimana tuh antara kusta dengan kalau luka diabetes itu Oh iya, tuh? mirip Gula ya. basah gitu. Mirip ya. Kayak gimana tuh? Oke. Jadi memang kalau pada luka ya itu bisa terjadi biasanya kan pada kaki tuh ya kalau Iya. misalnya intinya sih dua-dua Iya, penyakit pasti. ini memang yang satu kusta itu menyerang saraf tepi ya. Bisa di daerah manapun. Diabetes juga gitu. Pada penderita diabetes lama, dia lama-lama akan mengalami kerusakan saraf di tepinya Oke. juga. Jadi makanya mungkin pertanyaan tadi dasarnya itu ya. Jadi dulu mungkin pernah tahu ada luka dan itu bisa jadi karena kusta atau diabetes ini ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa diabetes ini pada dasarnya itu adalah penyakit sindrom metabolik ya. Jadi pemeriksaan lengkap diperlukan pada pasien-pasien dengan luka untuk membedakan 2 jenis penyakit ini. Kusta Iya, atau gula. diabetes Betul. Jadi kalau diabetes itu kan kencing manis ya, jadi yang kita tahu kan, jadi gula darahnya tinggi, gitu, ada gangguan ininya apa, nah, jadi mesti resistensi insulin sehingga harus dicek lagi. Jadi ini beda ya. Kalau kusta ini penyebabnya adalah bakteri. Kalau diabetes itu bakteri. karena memang luka dari sindrom metabolik. metabolismenya. Tapi kalau secara kasat mata, kalau misalnya dilihat cuman lewat gitu, kelihatan nggak sih? Ini mah kusta gitu loh. Iya, Maksudnya kelihatan cara nggak sih? ngebedainnya gimana? Heeh, itu Oh, orang dengan secara kusta. kasat mata ya, dengan yang kusta sama yang Gula. diabetes gitu. Kalau Secara kasat orang mata nggak dengan kelihatan ya, Dok ya? Diabetes sebenarnya kita nggak bisa secara kasat mata lihat ya, Ah, memang oke. perlu pemeriksaan Di kulitnya. lengkap Iya. ya. Ah, Tapi oke, kalau oke. kusta kita bisa tahu dari orang-orang dengan kusta ini ya, biasanya dia bercak-bercak kulitnya bisa kelihatan di beberapa area yang lebih tampak jelas. di luar baju. Oke. Kemudian kalau kita pernah lihat orang yang minta-minta di jalan itu Iya, ya, itu banyak ada itu. kan yang tangannya agak pendek-pendek jarinya. Iya, Jarinya itu jadi kayak katanya pendek-pendek. copot apa gimana sih? Itu resorpsi tulang. Jadi karena dia menyerang saraf, akhirnya kan Tidak tumbuh dengan baik atau gimana? tulangnya resorpsi karena tidak pernah kontraksi. Akhirnya Kayak lapuk begitu. gitu. Oh, oke. Jadi pernah lihat ya kalau yang Ada, Iya. Tapi kalau gitu misalnya kita ingin memberi kepada mereka, terus kita nggak sengaja bersentuhan dengan mereka, kita bisa ketularan dong. Nah, pada dasarnya memang sakit kusta ini ditularkan disebabkan oleh kontak kulit erat. Sentuhan Jadi, itu?
kontak kulit erat. Jadi erat itu artinya bisa berkali-kali paparan ya, kita kontak beberapa kali sering gitu ya, sama jangka waktu yang lama. Gitu. Oh, jadi kalau yang sesekali enggak lah ya. Ya kan mungkin daya tahan tubuh kita lagi drop Lagi atau drop apa. itu. Dok, itu yang di layar kaca kita itu apa, itu kayak gigitan nyamuk apa gimana sih? Nah itu salah satu bercak yang bisa timbul pada penyakit kusta ya. Oh, itu awal-awalnya kayak begitu tuh. Bisa seperti Kayak bekas dikop gitu dok ya? Awalnya. Agak ya. beda ya. Kayak beda ya, Pak Dok. Ya, Kalau ya, ya. dipegang rasanya apa teksturnya tuh? Untuk kita Baal. tahu. Oke. Baal tadi ya dokter bilang Jadi ya. teksturnya, kalau kita bicara tekstur ya pada penyakit kusta itu bisa datar, bisa menimbul. Jadi Bisa tidak selalu- benjol, bisa datar. bisa datar, menimbul, benjolan pun bisa. Oh, oke. Warna pun bisa putih, coklat maupun merah kayak tadi. Oh, oke. Tapi baalnya itu Baal yang tapi membedakan pasti- dengan yang membedakan dengan yang betul. lain ya, dan Bukan nggak gatal, malah baal. Oke Tapi oke. pencegahannya gimana dok biar kita nggak kena gitu? Pencegahannya memang gini, sekarang kepadatan penduduk ini memang nggak bisa ini ya Iya. ditangani secara personal ya, individu gitu ya, kita mencegah di rumah sendiri gitu nggak bisa. Memang penanganan kusta ini makanya, nah ini salah satu contoh ya. Oh iya yang tadi ada di yang apa dokter namanya, bilang. Iya. biasanya yang minta-minta di pinggir jalan gitu ya, pada Itu apa yang terjadi sama syarafnya sih, Dok? jadi saraf tepinya itu terganggu ya, sehga otot dan ininya tulangnya resorpsi lama-lama karena dia tidak terpakai. oh, bukan yang kata orang copot gitu enggak ya, bukan? Bukan mutilasi, jadi ini resorpsi tulangnya. Jadi Oh, lebih pendek. bukan Kalau dia di foto digrogotin, Dok, nanti, ya? Ada yang bilang digrogotin gitu. ya jadi kalau di foto ini tulangnya resorpsi. Serem juga. Oke, Dok, tadi kan Ranggi tanya soal pencegahannya. Iya, Memang Dok. dalam keadaan lingkungan seperti kota Jakarta yang aduh nempel banget, semua orang tuh nempel banget. Cuma dengan keadaan kita yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita pakai baju jumpsuit Iya. gitu yang tertutup Berlengkap dari ya. Apalagi rumah saya dekat rumah sakit kusta tuh dok. Oh, itu ya. Daerah Tangerang tuh. Ada situ ya. Jadi gimana tuh, Dok? Apakah kita harus setiap kali ini cuci tangan berapa Iya. kali atau Kayak mandi? menjaga terus-terusan? kebersihan tuh udah pasti penting ya. Maksudnya untuk menghindari gitu loh maksudnya. Pada dasarnya memang kalau semua infeksi ya, secara umum nih ya, infeksi bakteri maupun virus, kita harus tetap jaga Kebersihan. imunitas kita. Oh, dari Nah, tadi. imunitas kita dari mulai nutrisi, kemudian istirahat cukup. Terus kalau kita memang sudah tahu nih, tetangga sebelah nih kena katanya kusta nih gitu ya, itu harus hati-hati. Jadi kalau bisa karena teorinya dua, kontak kulit erat dan droplet, maka kita sebaiknya pakai masker. Untuk Kita yang pakai masker atau dia yang pakai masker harusnya? Harusnya dua-duanya sih. Dua-duanya, oke. kalau dia ternyata nggak pakai, kita yang pakai aja. Oke, lagi mahal soalnya masker. Iya, Iya ya. Susah juga nyarinya. Sebox 200.000 ya. Tapi bisa disembuhkan nggak kusta itu? Kusta bisa disembuhkan. Jadi memang walaupun dia infeksi bakteri yang memang berat ya, kadang bisa menyebabkan tadi ya lesi-lesi yang berat sampai kecacatan. Tapi ini bisa disembuhkan. Jadi good news-nya adalah memang obatnya sudah ada dan obatnya ini disediakan oleh pemerintah, biasanya free untuk pasien-pasien yang sudah positif terdeteksi kusta. Itu sejak kapan ada obatnya, dok? Oh sudah dari lama ya. Jadi di puskesmas ini sudah disediakan. Oh, Namanya disediakan. multi drug treatment. gitu. Dan itu Makanya, peringkatnya bisa turun lagi. Biasanya kalau Peringkat infeksi 3 loh, gitu loh. bakteri itu perlu antibiotik nggak sih dok? Nah iya, Ya, jadi apa tuh obat-obatan kusta itu rata-rata adalah antibakterial, kombinasi ya. Jadi nanti kusta itu kalau penderita ini sudah tegak nih kusta, dia akan diklasifikasi jadi dua. Jadi dibagi jadi dua jenis. Yang berdasarkan jumlah bakterinya, kerusakan saraf yang terjadi, jumlah lesi kulitnya gitu. Nah itu nanti ada tes dulu ya. Betul, ada tes Oke. beberapa pemeriksaan. Nah nanti obatnya itu menyesuaikan itu dari klasifikasinya itu. Oke. Dan ini bisa menyerang segala usia. Bisa menyerang segala usia. Betul. Berarti dari bayi pun bisa ya? Bisa. Oh my god. Ada kejadian. Oke, Dulu saya berpikir bahwa itu hanya menyerang orang tua karena Iya. kan Karena imun yang sistemnya keluar tuh udah orang tua semua ya. ya kebetulan ya Iya, boy. kebetulan gitu. Kebetulan sih. Ternyata gitu. anak muda bisa kena juga ya, dok? Bisa, Iya, bayi bisa. malahan Malahan bisa bisa. juga ya. Jadi Konsumsi dok, makanan ada nggak dok biar mencegah gitu? Eh, Makanan-makanan apa gitu dok? Makanan yang jelas nutrisi itu harus seimbang ya. Tidak ada suplemen yang istilahnya direkomendasikan nih rutin diberikan untuk mencegah segala jenis infeksi itu dok, belum ada. kalau misalnya kita ketemu nih dengan penderita kusta, apakah langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk preventif lebih lanjut? Kayak sekarang kan katanya pakai cairan disinfektan udah cukup. Apakah itu bisa atau enggak kita harus cuci tangan yang minimal 30 detik atau berapa lama gitu atau bagaimana? Atau kita harus mandi abis-abisan dari ujung rambut ke ujung kaki gitu pakai cairan alkohol 90% atau gimana gitu? Panas sih itu kayak Iya. luka.
pada dasarnya memang kalau misalnya kita sudah tahu nih ada orang kusta ya, tentunya kontak kulit erat dihindari. Jadi kita bikin jarak memang. Mau tidak mau memang Skatidusa harus bikin, istilahnya kita tahu dia bisa menularkan ini bakteri, kita juga harus bisa pakai proteksi ya. Misalnya nggak usah ragu untuk memakai masker. Makanya kayak kita juga tenaga kesehatan ya yang sering berhadapan dengan orang dengan penyakit kusta harus sering pakai masker saat pemeriksaan, saat ini. Nah, terus kontak kulit erat ini dihindari, juga jaga imunitas tubuh. Itu yang bisa diberikan. Karena kalau kita pakai suplemen atau apa itu belum ada yang direkomendasikan untuk mencegah kusta ini sendiri. Sebenarnya obat untuk ada namanya profilaksis ya. Profilaksis itu obat untuk mencegah saat kita memang terpapar benar-benar dengan penyakit kusta. Katakan nih dokter yang di rumah sakit setiap hari dia lagi jaga di divisi kusta, setiap hari ada pasien kusta yang datang keluar minum suplemen. Nah, bukan suplemen sih sebenarnya, ini adalah antibiotik yang bisa diberikan sebagai profilaksis. Jadi pencegahan. Dia minum obat itu sebagai untuk mencegah dia terkena penyakit kusta. Ada semacam itu. Satu lagi yang lagi tren juga nih. Apa itu? Apakah mereka bisa ditularkan dengan perantara, dengan media? Kayak contohnya kan kalau kita sakit flu, kita bersin di lift, terus ada orang lain megang lift, tombol liftnya itu katanya bisa kena. Nah kalau kusta bisa kayak gitu nggak ditransfer pakai media gitu? Kalau media sih sebenarnya zaman sekarang ya sudah enggak. Dulu pernah ada ya hewan yang bisa memperantarai penyakit kusta ini, tapi sekarang Sudah. lebih ke manusia-manusia. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Yasmina untuk penjelasannya dan membuat kita lebih dalam lagi mengetahui mengenai kusta. Terima kasih banyak. Saya udah dikodein itu teman-teman dari 10 to 5 lainnya meminta email untuk diserahkan ke Enakan ya, sana. baru mau tuker nomor telepon, maksudnya biar kayak ngobrolin alergi tadi. Oh iya, boleh juga sih nanti ya, setelah Dok, ya. yang ini ya. Iya. Email lagi siap-siap. Dokter Yasmina kita ucapkan terima kasih, dan buat Anda perempuan hebat jangan kemana-mana. Iya, dia barusan lewat aja, itu ada sekelas info. Iklannya kayak busway ya. Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan keseruan hanya di Sore Santai Seru.